Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ana Amalia Mujni. Kalian bisa panggil aku Ana. Aku adalah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tingkat pertama. Oh iya, pada video kali ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang aljabar. Tapi aku tidak sendirian nih. Nah, perkenalkan, ini ada kedua rekan aku yang akan bersama-sama menjelaskan materi mengenai aljabar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devi Anggi Oktaviani. Bisa dipanggil Devi ya. Oke, halo juga teman-teman. Nama aku Rini Anggraini. Teman-teman, boleh panggil aku Rini. Karena kita sudah saling mengenal, saatnya kita masuk ke dalam isi video. Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai ke materi yang inti, aku mau ajak nih teman-teman untuk melihat sejarah aljabar. Oke, langsung aja ya. Jadi, ide Al-Khwarizmi ini tuh mampu menghubungkan aljabar dan aritmatika. Nah, ini tuh jadi tahap awal yang penting dalam mempelajari aljabar. Al-Khwarizmi menjadi tonggak dalam sejarah aljabar yang sampai saat ini tuh berkembang menjadi matematika. Jadi, gak heran kalau Al-Khwarizmi itu disebut sebagai Bapak Aljabar. Kemudian, dari fakta sejarah juga menunjukkan kalau pada abad pertengahan ilmu matematika di dunia barat itu lebih banyak dipengaruhi oleh karyanya Al-Khwarizmi dibandingkan karya penulis lainnya. Nah, sekarang kita ke masa Mesir kuno. Jadi, pada sekitar tahun 2580 sebelum Masehi, meskipun mereka itu belum mengenal aljabar, tapi penerapan aljabar itu sudah dipakai dalam pembuatan apa coba? Pembuatan piramida. Jadi, dalam pembuatan piramida itu kan disusun dengan batu. Nah, batu ini tuh berbentuknya persegi, di mana lapisan paling bawah itu punya ukuran yang paling besar, atau maksudnya di sini adalah jumlah perseginya itu lebih banyak, sehingga semakin ke atas itu akan semakin kecil, akan jadi lebih sedikit. Penerapan aljabar di sini adalah menghitung keliling. Misal untuk keliling lapisan pertama, keliling yang dimaksud adalah keliling persegi, di mana keliling dari persegi adalah 4 kalinya semua sisi. Dan inilah contoh aljabar pada matematika. Aljabar sendiri mirip dengan aritmatika, tapi ada sesuatu yang membedakan. Aljabar itu menambahkan elemen baru, yaitu elemen ketidaktahuan. Biasanya itu kita simbolkan dengan huruf kecil. Nah, jadi kalau di aritmatika yang tidak diketahui itu adalah hasilnya, sedangkan di aljabar itu ada 2 hal yang kita tidak ketahui. Biasanya 4S, nah contohnya kayak gitu. Jadi S-nya ini kita tidak diketahui, seperti itu. Sehingga dengan ini mereka itu bisa menentukan jumlah batu yang mereka perlukan untuk lapisan pertama, lapisan kedua, hingga seterusnya, yang membuatnya menjadi piramida yang rapi dan juga kokoh. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar. Jadi, kita akan membahas seperti apa itu bentuk aljabar, apa unsur-unsur yang ada di dalam aljabar, beserta contohnya. Tidak berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai perubah suatu objek dalam masalah tersebut.
bentuk aljabar terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Nah, coba kita perhatikan contoh bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama ada 2A, yang kedua ada 4A plus 5, dan yang ketiga ada 4X kuadrat plus 3X min 6. Yang pertama ada 2A. Nah, ini merupakan bentuk aljabar satu suku atau biasa disebut dengan monomial. Selanjutnya bentuk aljabar 4A plus 5 yang dimana memiliki dua suku yaitu 4A dan 5. Maka aljabar ini dinamakan binomial atau suku 2. Lalu jika aljabarnya terdapat 3 suku seperti 4X kuadrat plus 3X min 6 itu dinamakan trinomial karena terdiri dari 3 suku. Dan untuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial seperti 4x plus 9 plus 5x plus 2. Oke, kembali lagi sama aku Rini. Di sini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu sering kita temui dalam masalah sehari-hari. Misalnya perdagangan di pasar atau mungkin produksi suatu perusahaan. Sehingga penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar pasti berguna untuk kita. Sebagai contoh dalam kehidupan nyata, misalnya ada Pak Anton. Nah, Pak Anton ini seorang penjual beras gitu yang sukses di suatu desa. Nah, suatu hari dia itu dapat pesanan dari pedagang pasar Senin dan Waru di hari yang sama. Nah, pedagang pasar Senin itu memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru itu memesan sebanyak 20 karung beras. Nah, tapi teman-teman, Pak Anton ini cuma punya stok 17 karung beras saja. Kita misalkan X itu masa tiap karung beras. Nah, ini dia, aljabar itu menggunakan suatu simbol untuk elemen ketidaktahuan. Nah, kalau dalam hal ini kita pakai huruf X. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai huruf yang lain ya. Nah, untuk kasus tadi, misal kita disuruh untuk menyatakan dalam bentuk aljabar. Misalnya, menyatakan total beras yang dipesan kepada Pak Anton. Bicara tentang total, itu artinya ada penjumlahan, benar kan? Nah, jadi penjumlahannya di sini adalah pesanan karung beras dari pedagang pasar Senen ditambah dari pesanan pedagang pasar Waru, berarti 15X. Nah, ingat ya tadi X itu adalah menunjukkan masa si karung ini yang kita tidak ketahui. Berarti 15X ditambah 20X menghasilkan 35X. Jadi totalnya itu adalah 35X. Jadi teman-teman, yang tadi itu adalah contoh penerapan penjumlahan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, ada syarat yang harus kalian perhatikan dalam jumlahkan dan mengurangkan aljabar, yaitu kalian itu harus mengurutkan terlebih dahulu variabelnya. Jadi, dengan mengurutkan juga akan mempermudah kita supaya tidak terjadi kesalahan dalam menghitung gitu ya. Contohnya itu 5X dikurang 2X. Nah, kalian lihat variabelnya itu sama-sama X, sehingga 5 dikurang 2 itu jadi 3. Jadi hasilnya adalah 3X. Nah, sedangkan kalau bentuknya 3X ditambah 2Y, nah variabelnya kan berbeda, maka mereka itu nggak bisa dijumlahkan, dan itu sudah bentuk yang paling sederhana. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Misal, min 7x kuadrat ditambah 5x ditambah 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 8. Kita diminta untuk menyatakan bentuk aljabar yang paling sederhana. Nah, berarti langkah pertama adalah kita mengurutkan dulu. Jadi, min 7x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3x ditambah 8. Karena sudah berurutan seperti ini,
ini lebih enak ya untuk mengoperasikannya. Min 7x kuadrat ditambah 2x itu berarti min 5x kuadrat, seperti itu. Lalu 5x dikurang 3x itu adalah 2x. Dan 8 ditambah 8. Jadi bentuk yang paling sederhana adalah min 5x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 8. Sekarang kita lanjut nih ke materi perkalian bentuk aljabar. Sebelumnya, ada yang udah paham belum bagaimana cara menyelesaikan perkalian bentuk aljabar? Berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar yang hanya bisa diselesaikan apabila suku-sukunya sejenis. Namun, untuk operasi perkalian pada aljabar ini, penyelesaiannya dapat diselesaikan baik sukunya sejenis ataupun tidak sejenis. Pada aljabar, simbol perkalian ditulis dengan tanda X, titik, ataupun hanya dipisah dengan tanda kurung. Nah, operasi perkalian bentuk aljabar ini dapat kita selesaikan menggunakan metode distributif. Hayo, ada yang masih ingat nggak nih metode distributif itu apa? Menurut metode distributif pada perkalian aljabar adalah kita hanya perlu mengalihkan A terhadap B dan A terhadap C, baik terhadap distributif perkalian penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, untuk memahami materi lebih lanjut, yuk kita simak contoh soalnya. Di sini terdapat soal 5 dikali 3P ditambah 4Q. Maka langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mengalihkan 5 dengan 3P. Kemudian mengalihkan 5 dengan 4Q. Dan hasil akhirnya diperoleh 15P ditambah 20Q. Contoh soal berikutnya adalah 7x dikali 4x min 5y. Langkah pertamanya sama seperti tadi, yaitu dengan mengalihkan 7x dikali 4x, dan langkah kedua mengalihkan 7x dengan min 5y. Kemudian hasil akhirnya akan diperoleh 28x kuadrat min 35xy. Pada video sebelumnya, kita telah membahas operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dalam bentuk aljabar. Nah, pada video ini kita akan mempelajari operasi pembagian bentuk aljabar. Operasi pembagian bentuk aljabar ini merupakan lawan dari operasi perkalian bentuk aljabar. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang pembagian bentuk aljabar, mari kita perhatikan dengan cermat uraian berikut. Jika bertemu soal seperti ini, kita harus menggunakan cara apa nih? Nah, kita menggunakannya dengan cara pembagian bersusun. Langkah pertama yaitu kita perhatikan variabelnya. Nah, di sini ada pangkatnya kan yang tertinggi itu ini ya, x kuadrat. Jadi kita fokus di situ. 4x kuadrat dengan 2x. Diapakan? Dibagi. Kita bagi 4x kuadrat dibagi 2x, jadinya 2x. Nah, kan kayak gitu. Setelah itu, 2x ini kita kalikan dengan 2x. 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat. Kemudian kita kurangi 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu 6x-nya turun. 6x kita bagi dengan 2x. Berapa hasilnya? Ya 3. 3 dikali 2x, 6x. Maka 6x dikurang 6x, hasilnya 0. Nah, kan ini habis ya. Nah, maka hasilnya adalah 2x plus 3. Jadi hasil bagi dari 4x kuadrat plus 6x 2x adalah 2x plus 3.